warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Hai Sobat Hype, welcome di Kill to Hype Podcast yang selalu bahas tentang budaya pop, terus trend paling populer, paling update, dan pastinya paling relate nih sama kita semua. Bener banget, di episode kali ini kita akan bawain tema yang seru banget nih buat anak Gen Z dan dunia pop tren yang mengguncang masa kini. Jadi siap-siap ya, obrolan bakal seru, santai, tapi ada poin penting bisa kalian ambil. Belum kita ke topik selanjutnya, kita kenal sama kata saya, mari kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama gue Nathan Setiawan. Nama gue Trik Tidak Tuti, kalian bisa panggil gue Puji. Nih anak, kalau ngomongin soal pop culture nih ya, menurut gue ya, Gen Z kayak kita ini tuh gak bisa banget yang namanya jauh dari budaya pop. Karena ada tren TikTok nih, di TikTok ya, itu tuh ada waktu sehari itu tuh udah bisa jadi backsound di mana-mana. Bener banget sih, bahkan sound random yang viral nih ya dibuat jadi challenge, kita juga ikutan juga. Kita juga ngerti dari makna itu juga. Terus nih ya, yang namanya Gen Z nih ya, menurut gue nih, zaman sekarang nih, rata-rata tuh kayak mereka kita lah, itu tuh pada suka yang namanya drama Korea. Nih, kalau ngomongin soal drama Korea nih, sama aja sih sebenarnya kayak TikTok, kayak tren-tren sebelumnya. Jadi kayak ada series baru di Netflix, View, IT, itu tuh dalam waktu sehari itu tuh pas kita buka Instagram, TikTok, Twitter tuh rame banget. Misalnya orang pada komentar bahas ending, bahas plot twist, terus kayak kita cewek-cewek itu tuh nyari tahu aktornya sampai aktornya ke trending. Tapi ya Ji, kalau ngomong soal kayak tadi tuh ya, kayak sound random atau apapun, tapi fashionnya Gen Z juga gak terlalu menarik ya Ji. Mereka itu tuh mulai dari fixing, Y2K, sampai MX itu biasa muda, tapi tuh kayak bener-bener udah jadi bahasa sehari Gen Z Ji. Tapi nih ya, menurut gua budaya pop itu tuh bukan cuma soal hiburan doang, tapi juga bisa jadi tempat sebagai Ada hiburan. Kayak bukan kayak ngasih pesan gitu. Bener banget. Jadi tuh banyak anak Gen Z yang pakai tren itu buat kayak ngasih pesan penting. Misalkan kayak self-love, mental health, sama isu lingkungan juga. Kayak contohnya ini gak sih influencer artis gitu yang bahas tentang insecure gitu, yang mereka tuh bikin videonya tuh relate banget sama gua sama yang lainnya. Jadi tuh kayak kita tuh ngerasa, oh bukan cuma gua nih yang begini, tapi orang lain juga gini. Jadi tuh kayak kita yang awalnya merasa rendah jadi ya bodo amat. Ngomong-ngomong soal insecurity juga ada satu lagi Ji. Jadi tuh ada salah satu yang bikin kampanye ramah lingkungan gitu. Terus viral karena dibuat challenge. Awal sih kita juga ikutan, tapi kita juga sadar pentingnya itu apa. Kayak ini gak sih pacarnya Erika tuh yang Jeff Ya, London apa di mana tuh? Iya, kayak dia yang cowoknya nanam kayak tanaman itu kan satu konten. Yang di ini Belanda kalau nggak salah ya. Iya, tapi ini di Indonesia. Ini udah pulang. Seru banget sih jadi Gen Z menurut gue, karena kayak kita rebahan doang nih, terus bisa ngakses tren-tren global gitu. Kayak contohnya kemarin yang ada demo tuh, terus kan kita kayak rebahan, tapi kita bisa menyuarakan kesalahan kita lewat HP doang kok. Soalnya ngomong soal kayak tadi ya Ji, kita juga hati-hati sama tren. Kayak demo kemarin kan, kalau kita tuh nerima informasinya main klan mentah-mentah aja bisa jadi bumerang kan. Iya benar. Makanya kita cari informasi dulu, bener gak nih valid gak itu Ji. Bisa dilaporin nanti kan. Jadi Gen Z itu bukan cuma ngikutin tren doang guys, tapi kita juga harus ngasih sentuhan pribadi ya Nat, biar kelihatan beda gitu. Pokoknya pop culture itu tuh makin keren kalau kita tuh kasih warna khas diri kita sendiri. Jadi tuh kita bukan sebagai penonton aja, tapi kita juga dari salah satu yang ngebentuk tren. Jadi ngomong-ngomong soal tadinya K-drama sama NPK pop itu, lu pilih sih yang begadang nunggu NPK pop drop atau K-drama kita lupa waktu Ji? Kalau gue sih ya, jujur gue nih tim MVG Pop, karena yang lo tahu kan, gue ini suka banget sama EXO dari lama banget lah, ada kali ya berapa tahun kok. Yang aja. Apalagi pacaran. Udah lah ya. Terus kayak karena mereka udah gratis kan ya gara-gara Wamio. Jadi ya orang lah dikit ke kortis dikit. Oleh ya. Tapi saya ngeluarin MV baru kan. Itu gue nontonnya tuh gak cukup 1 kali 2 kali, so bisa berkali-kali karena pas bagian si Hongyannya ganteng banget kok.
Kalau gue nih ya sama kayak lu Ji, kita juga ada aktor K-drama yang ganteng. Tapi kalau gue tuh suka banget ke drama yang bener-bener kayak ngena di gue, kayak ini genre gue gitu. Tapi gue sekali itu tuh bisa dulu kayak gini Apa nih. Penthouse? The Penthouse juga seru juga sih. Terus ada waktu serius, gue bisa sampai season 2 itu tengah malam, besok pagi berangkat mata udah kayak tanda. Oke sobat saya pasti relate banget nih sama kalian. Entah kalian yang K-pop atau K-drama, ya namanya udah nyangkut sama budaya pop itu nggak cukup sekali nonton guys, bisa jadi 2 kali 3 kali, pokoknya Berkali-kali lah. Tapi intinya guys, pop culture itu emang budaya kita ya Gen Z. Tapi kita tuh nggak boleh ikut ke arus banget gitu loh. Kita tuh harus tetap ngasih identitas diri kita sendiri. Kayak nggak boleh ke bawah arus banget gitu loh. Sampai keluar jalur tuh boleh. karena hype paling keren itu jadi diri kita sendiri guys. Jangan takut mencoba, tapi juga jangan sampai ke bawah arus. Makasih ya Sobat Hype udah ngikutin kita di episode Hype kali ini. Semoga kalian juga sadar kalau pop culture itu tuh bukan sebagai media hiburan doang, tapi sebagai juga bisa tuh sebagai media berkembang lo untuk kayak gue bisa nih cari ini di sini dan diri lo tuh di mana aja bisa nemuin di pop culture. Dan sobat hype, jangan lupa stay kreatif, stay positif, dan juga bikin hype versi kalian sendiri. Sampai ketemu lagi Sobat Hype. Bye bye.